Ederson nggak jadi KMU. Tai. Makan Ederson gosip. nggak jadi KMU. Jadi Ngapain? Kemungkinan batal. Nggak ada ngaco. jadi. Itu mah Ini ngaco media-media nih. ngaco lu percaya. Ini seru nih, Jelaskan. Nih the real thing Ini ya. seru nih. Ederson sekarang ini belum ke Manchester. Kenapa? Karena ya Brazil juga baru pulang kan. Jadi kasih libur dulu 2 minggu. Habis itu Ederson akan ke Manchester untuk apa? Untuk tes medis. Medical lagi. Masalah ini 2 kali. Ngapain capek-capek ke Carrington? Loh kok 2 Ya kan? kali? 2 kali di New York udah. Ya, Walaupun inisial medical check up, nggak bisa. tapi buat apa? Karena Ntar peraturan. dulu, Nah. itu kita bahas nanti setelah bumper, oke? Kembali lagi di Porosan bersama saya Patrick. Dan gua Eski Sungkar. Paraeng. Parah, pakai nama asli semua hari ini. Semangat dong. Iya, jadi tadi gue sempet kasih statement karena ada kecurigaan. Oke. Ini kan pemain kalau media bilang United berhasil mengelabui Tottenham Hotspur. Yes. Jadi kayak bait-nya karena sebenarnya transfer utamanya Manchester United bukan Matheus Fernandes atau Sandro Tonali. Itu dibuktikan karena pembicaraan ke Matheus Fernandes itu cuman lewat personal. Ya. Nggak melalui agen nggak malah. melalui agen, nggak melalui klubnya. Jadi sebenarnya dari situ pun udah ketahuan kalau oh ya cuman mau ngetes aja. Siapa sih klub yang mau 85 juta loh. Klubnya degradasi 2 kali, 2 musim, dua-duanya degradasi. 85 juta nggak worth it. Nah, ini sebenarnya Ederson ada kaitannya kalau gue bilang. Jadi sengaja ditunda karena kita ngincer midfielder yang kemungkinan lebih mahal. Karena gue ngomongin Aurelien Tchouameni. Jadi harga 85 juta. Enggak, Tapi kemarin udah diralat. Madrid tidak akan melepas. itu berarti kan kalaupun mau dilepas pasti di atas 110 Iya. juta bahkan lebih. Sedangkan United ada kebutuhan 2 midfielder. Kalau memang Ederson masuk nih ya, kalau memang berarti kan kita sebenarnya udah kehilangan duit sekitar bisa jadi 150-an juta lebih. 160-170 Ya, juta. cuman ini semua kan masih isu ya Mon. Ya. Itu satu. Menarik sebenarnya Betul, rumornya menarik. diangkat di Tapi media lagi saat rame. ini kan masih isu. Yang pasti untuk meluruskan jalan perbicaraan ini, Ederson akan tetap datang ke Manchester untuk melakukan official medical check-up. Kenapa harus official medical check-up dengan klub? Karena itu salah satu persyaratan dari FA. Bahwa semua pemain yang akan ditandatangani oleh sebuah klub profesional harus menjalani medical check-up yang di dalam tim bersama tim yang akan digabungnya itu, yang di dalam timnya itu, yang di dalam tim ke medical itu harus ada dokter yang lolos dari syarat FA, yang artinya punya lisensi dari FA. Makanya yang kemarin di New York itu tidak bisa dianggap sah. Inisial makanya. Ya makanya dinamakan initial karena belum ada dokter yang memang Dari klub. memiliki lisensi dari FA. Ibaratnya kayak nih Eski nih, sekarang kan lagi pakai baju PSSI Kota Bandung karena dia lagi ngambil lisensi kan gitu. Nah, dia kalau nggak tanpa lisensi itu bahkan megang SSB nggak boleh kan gitu. Nah, itulah kenapa yang kayak Ederson itu dokter yang waktu itu memeriksa di New York itu kan dokter-dokter di Amerika. Satu pun nggak memiliki lisensi dari Premier League. Kalau dari Eski Tapi kalau gua nambahin, Cucurella itu udah resmi official Madrid udah ngumumin. ya kan? Karena Chelsea ngirim Yes. dokternya ke sana. Ya. Jadi dia bilang udah nggak usah rampung, udah biar Nggak usah cepet. nunggu sampai Piala Dunia selesai. Biar cepet, gua kirim, udah beres. Ternyata si MU-nya sendiri ini nggak mau. Nggak mau. Memang pengennya si Tetap Ederson harus ke sini. tetap harus ke sini sekalian menghormati. Udah lu fokus aja. Iya. Piala Dunia. Jadi nggak ngeganggu Plus Nggak ngeganggu. plus konsentrasi. ada satu tambah plus tuh. Itu bukan Chelsea juga sih yang ngirim. Kalau menurut gue ya, tapi ini opini gue ya, by the Oke. way. Menurut gue adalah Real Madrid yang membayar. Oh iya dokter iya yang iya, berangkat. Real Karena Madrid juga ada. nggak ada urgensi buat Chelsea ngebuang uang untuk Betul, medical record aja. betul, Jadi kembali lagi kepada tim yang mau ngambil. Intinya lu mau. biar percepatan, Ya, betul. percepatan aja. Tapi kalau dari diskusi ini, kalau lo sebenarnya berpikir pantas nggak sih Ederson main? Karena kemarin main di Brazil juga
bisa dibilang kurang memuaskan. Walaupun Kan waktu episode kemarin gue bilang begitu, lu bilang kagak. sabar dulu. Kesel gue, mau lempar juga Jadi, nih. lempar. Lempar. Jadi karena kebutuhan defensive midfielder box to box, karena kita ngelihat juga Bruno nggak begitu tampil di Piala Dunia ini. Bruno Fernandes, Mainu juga bisa dibilang tidak ikut berkompetisi. Camat. Ya kan? Satu Tidak ikut kali berkompetisi. pertandingan doang, Berarti kebutuhan ini penting gitu loh, mengingat usia Bruno juga ya kan. Nah kalau gue lihat, berarti artinya kalau ngelihat pertandingan Brazil kemarin, dia bagus, dia mutus serangan, tapi dia bukan orang yang ngalirin bola. Ya kan? Jadi memang sebenarnya kebutuhan tipikal midfielder yang mirip kayak Bruno yang bisa ngalirin bola, atau ya kita bilang aja Matheus Fernandes yang bisa ngalirin bola itu penting gitu. Kalau lo sendiri misalnya Ederson ternyata batal, nggak lolos medical check up, siapa? Kak, gue tetap Ederson harus nih bang. Ini kalau. Ya kalau ada if-nya ini. Iya. Kenapa gue bilang gue tetap harus Ederson? Karena memang kita butuh dua. Butuh dua, betul. Jadi emang harus ditambah. Nggak bisa mainin sendirian. Iya, nggak bisa mainin sendirian. Udah lu ambil aja Alex Scott. Gue tuh tetap gue butuh Alex Scott, orang Britania Raya lah, Ya, orang ya, Inggris. ya. Sama satu lagi bang, gue lupa nyebutin nih orang dari dulu. Ya. Sebenarnya gue nonton dia, ini pemain bagus banget. Waktu itu gue nonton Derby della Capitale juga. Dia menurut gue menonjol. Ini adalah Manu Kone. Madu Kone, iya. pemain AS Roma. AS Roma, Prancis kemarin dia main lawan Bagus. Itu salah satu list gue juga. Iya. Gue ada beberapa yang gue udah perhatiin ya sepanjang gue nonton Piala Dunia ini. Ternyata kayak gue bilang, nggak usah takut kehilangan midfielder kreatif dan bagus gitu loh. Walaupun inceran sebelumnya yang dari musim lalu dari zaman Amorim, si Angelo Stiller juga nggak pernah kepake ya kan. Ya karena Goretzka yang dimainin. Goretzka. Tapi kan sebenarnya kalau lo ngelihat benar-benar nih tim-tim yang berkompetisi, bahkan sampai mereka di fase 16 besar ini, hampir semua tim punya midfielder bagus. Ya. Karena kuncinya di situ ya kan. Berarti ya sebenarnya nggak usah takut. Kalau lo Pet, Gue mau nanya balik malah. Kalau gue kan seperti yang gue ngomongin di episode yang kemarin kan, gue nggak khawatir. Karena menurut gue reserve kita juga ada beberapa nama yang udah layak dinaikkan ke tim utama. siapa? Ty Fletcher. Fletcher bersaudara satunya. menurut gue salah satunya. Dan ditambah lagi Maino bukan jelek main, cuman memang di Inggris gak punya tempat aja. Itu malah bahkan jadi pertanyaan ya kayak gue yang sekarang tiba-tiba kembali mendukung Inggris, bertanya-tanya kenapa seorang Kobbie Mainoo nggak pernah dimainin. Gue masih meragukan sebenarnya. Ya. Terus bang. Lanjut. Dan kalau memang menjawab pertanyaan lu dulu lah ya, kalau gua satu nama yang jujur gua sangat impress dengan dia di Inggris saat ini untuk gua pribadi ya, yang kemarin kena kartu merah, Kwanza. Kwanza itu menurut gua he's a good buy untuk dia back, Manchester United. Bang. Tapi dia back. Ya, he's a good buy. Dia bisa main breaking. Bahkan kalau misalnya pertanyaan gue ini yang mau gue lempar ke kalian, kan kita nyari midfielder, box to box, yang juga bisa ngalirin bola. Ya. Sandro nih bang. Enggak. Gue malah punya satu nama, bring him back. McTominator. Tapi pasti harga. Menurut lo, itu pertanyaan gue. Kalau misalnya McTominay available untuk ditarik kembali, mau nggak lo? Sorry bang, gue lebih pengen James Garner daripada McTominay. Iya. Kenapa lo nggak mau McTominay? Iya, Karena di Serie A usianya udah bukti. 29 ke Betul. atas, Ya, 28, 29 dia. Menurut gua udah lebih daripada kita beli McTominay dengan harga puluhan juta, mendingan kita beli James Garner yang masih panjang masa depannya gitu loh. Lo? Kalau gue sebenarnya kalau lu tanya kayak gitu, kan gue bilang gue banyak nih pemain muda yang gue perhatiin, midfielder banyak. Kalau McTominay sih gue udah pasti coret. Satu, masalah umur. Terus buat apa? Memang dia bagus, gue yakin dia akan cocok juga. Tapi kan nggak sesuai dengan visinya si Ineos yang pengen ngambil pemain-pemain muda. Betul. Kenapa? Ya oke, itu gue setuju. Kenapa gue tadi nyebutin McTominay? Karena gue teringat, ini kan timnya Ole yang dulu. Yang dimainkan Carrick juga kurang lebih mirip dengan yang dilakukan Ole gitu. That means ketika kita bisa kalau dia juga available ya, tarik balik,
he will fit into the system straight away gitu loh. Nggak perlu lu butuh masa transisi, lu nggak butuh masa untuk dia adaptasi lagi, dia udah kenal sama environment-nya. He's a perfect fit. Tapi balik lagi, kalaupun nggak McTominay, I'm not worried kayak gue bilang di episode yang kemarin juga. Kita literally reserve kita tuh bagus-bagus. Iya. Nggak ada yang jelek. Tapi masalahnya Bang, kalau McTominay balik, Casemiro itu destroyer banget loh. Iya, betul. Dia itu McTominay dia ikut bisa lagi. turun 5 gitu ya. Iya. Karena dia bisa ngisi half space gitu. Jadi strukturnya 5. Iya. McTominay tuh enggak. Iya, dia akan Itu ikutan double nyerang. down. Iya. Plusnya kenapa Casemiro tuh sangat dibutuhkan, dia menang walaupun dia lambat, dia menang duel bola atas, dia menang duel di tengah. Dia tuh mau seal back gitu loh, Bang. Dan dia bisa ngalirin bola dengan sangat baik. Jadi plusnya banyak lah kalau dibandingin sama McTominay. Sebenarnya kalau lo mau bukan ngebandingin, lo mau ngedatengin pemain setua seumuran McTominay, umur 29, bentar lagi 30. Nggak usah beli. Ada Daichi Kamada yang free agent dari Crystal Palace. Jadi menurut gua opsi United sebenarnya sekarang terbuka. Kalau memang dia Ineos sudah menetapkan, udah ngasih ultimatum, nggak ada lagi pemain yang gajinya di atas 200 Pokoknya ribu. gua mau beli pemain yang memang ingin main untuk MU, itu bagus banget. Dan yang penting di bawah 200 ribu. Kalaupun dia harus melanggar aturan itu, ya paling buat pemain sekelas Aurelien Tchouameni, ya kan? Itu udah nggak mungkin di bawah 200 ribu. Tapi gue lanjut. Kalau misalnya lu ngomongin pemain muda yang gue bilang tadi berkali-kali, midfielder di tim negara-negara yang sampai 16 besar ini bahkan masih ada loh, masih bagus-bagus. Selain Ayub Buadi yang harganya bisa dibilang sekarang udah nggak ngotak, karena dia udah terbukti ya emang sebagus itu. Dan bahaya kalau dia diambil Manchester City, udah punya Elliot Anderson, ada Ayub Buadi, itu PR banget sih, walaupun pelatihnya Enzo Maresca ya. Cuman gue ngelihat nih, ada Modukane yang tadi lu bilang, Manu Kone, terus ada Gustavo Puerta, Racing Gua Santander. baru mau ngomong, itu jago banget, Itu jago gila banget, sumpah. Dan Puerta, John Arias, Richard Rios. harganya harganya tuh kalau gua cek 10 juta. Iya. Masih Nggak 22 tahun. maksimal. Sebelum MU datang ya. 22 tahun, 22 Iya, tahun. 22 tahun paling enggak, maksud gua harga segitu lu mau Ya, markupnya 35-40 lah bisa. 35-40. Ada lagi namanya Nikola Raskin, Belgia. Rangers, itu Rangers. bagus banget Rangers. Dan terakhir ya, kalau emang mau ngirit, bener-bener ngirit ya Eric Lira. Oh, 15 ini juta Meksiko. itu udah pasti keambil. Chivas Itu Guadalajara. pemain-pemain yang menurut gua megang permainan tim negaranya masing-masing. Tapi gue lebih setuju kalau tadi Eski bilang dia butuh Britania, maksudnya pemain-pemain Britania. Gue sisi itunya gue setuju. Dalam arti gue butuh midfielder kita yang benar-benar udah main di Premier League, Premier League proven. Kenapa? Kita nggak punya waktu. Kalau memang lu mau ngejar title contender ya, ada kita nggak ngomongin 4 besar atau apa segala. Lu mau jadi title contender, midfield itu adalah kunci. Kita sepakati. Even di UCL kan maksud lu ya? Iya. Iya. I'm not even talking about UCL. Gue jujur aja, kalau lu kasih gue pilihan sekarang, Tuhan bilang, lu akan gue kasih satu Piala Liga Inggris atau Liga Inggris. UCL. pasti Gue milih Liga Liga Inggris. Inggris, I don't care about UCL. Makanya untuk bisa lu berkompetisi dan langsung menjadi contender, lu butuh midfield yang betul-betul udah Premier League proven kalau menurut gue. Dan salah satu nama kayak Tchouameni, I would love to have Tchouameni datang ke Manchester United. He's a good player, but dia main di Spanyol. But he's good dalam technical. Tchouameni bagus technicalnya. Tapi kapan lu lihat di Inggris technical itu kepake? Casemiro, Pet. Casemiro musim pertama use his technical. Musim kedua nggak kepake. Musim ketiga dia beradaptasi dengan sistemnya Inggris. Yes, technicalnya ada, tapi dia juga udah masuk ke kick and rush. Yang digunakan sama Casemiro di musim ketiga, kenapa dia terlihat lebih bagus? Satu, secara fisik dia perbaiki. Yang kedua, dia mempelajari, I can't run. Gue nggak bisa menghadapi kick and rush-nya Inggris. Dia mempelajari visinya jadinya. Kurang lebih sama yang dilakukan sama Maguire. Ya kita nggak bisa bilang Casemiro tuh mainnya selama ini nggak teknikal, itu sangat amat teknikal. Enggak. Cara dia ngelewatin I'm not saying that dia lawan, nggak cara technical. dia Cuman passing. maksudnya
what we need is ya statement gue yang di awal tadi. Iya. Kita butuh pemain yang betul-betul udah Premier League proven. Nah, kalau ngomongin Premier League proven, gue lupa satu nama yang Siapa sebenarnya ya ini anak possibility banget diambil, bukan anak sih ya, umurnya udah 28 tahun ya, Sander Berge. Ya. Kurang bagus Kalau itu apa gue dia? Tapi kalau itu udah squad player. Iya. maksudnya. Tapi tadi perdebatan tadi menurut gua jadi belum terlihat nih. Lebih ke ini aja bang, kita butuh ball destroyer atau ball progressor gitu loh. Iya. Kalau Casemiro atau Tchouaméni ini udah pasti dia tuh tanpa bolanya bagus. Bagus, ya jelas. Gitu. Nah gue berasa MU butuh sekarang tanpa bolanya. Itu yang ada di Kobbie Mainoo kan. Betul. Dengan bola. Nah tanpa bola ada di Casemiro. Itu yang masalahnya gitu loh. Iya, kita butuh satu pemain yang memang bisa menjalankan dua peran itu. Iya, bareng. sangat relevan kalau misalnya MU mau beli Tchouaméni. Iya. Urusan Itu dia belum selesai Premier League semua masalah proven. tuh. Gua rasa dengan dia main di UCL, cap timnas, Iya. dan dia bermain di Real Madrid itu nggak memungkiri fakta dia mungkin akan cepat beradaptasi dengan Jadi lu pengen Tchouaméni datang? Gua oke dengan Tchouaméni, Yes. tapi gue lebih berharap pemain Premier League Iya. karena gue suka dengan orang-orang Inggris yang ada di MU karena Yes. itu identitas klub yang gue rasa gitu. Kalau gue bukan karena orang Inggris atau enggak sih, karena kota Inggris Britania kita kayaknya cukup ya, lebih dari cukup. Oke. Gue lebih kepada I don't need him untuk harus beradaptasi lagi dulu dengan kondisi Premier League, bukan kondisi tim lo ya. Tahu. Dengan tim yang sekarang ini gue yakin siapapun pemain yang datang akan bisa Kota gampang Manchester beradaptasi. hujan dan Beradaptasi lain masuk langsung dengan tim ini karena the quality of the players yang kita miliki sekarang secara karakter itu semuanya welcoming kan. Nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang merasa dia mega star sendiri. Cuman problemnya Premier League is a different dog altogether gitu loh. Lu ngelihat La Liga dan bukan gue bilang ya walaupun it's a fact bahwa Premier League is better than La Liga. Lu lihat La Liga, lu lihat Serie A, lu lihat Eredivisie, lu lihat liga yang lain, it's a different thing. Iya, Bang. Altogether, cara mainnya, bahkan wasitnya kita ngomongin. Lu inget nggak Casemiro musim pertamanya berapa kali kena kartu? Iya. Literally karena belum mengerti bahwa ini liga. Even Ibra juga ngomong Iya, gitu. liga ini yang ibaratnya La Liga, lu kena senggol dikit, bola kan dihentikan. Inggris, lu belum patah kaki mungkin belum ada, tapi begitu dia yang melakukan, kena kartu kan gitu. Iya. Makanya itu yang kalau gue melihatnya dari situ ya, gue lebih kepada sisi a bigger picture. I want United to contend, itu aja sih. Oke. Ya, jadi intinya yang kita omongin tadi soal pilihan pemain tengah, mengingat Ederson bentar lagi juga bisa jadi diresmikan. Bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak, ya mudah-mudahan diresmikan. Tapi kalau menurut lo dari nama-nama yang kita sebutin, siapa yang sebenarnya paling tepat berada di Manchester United? Mengingat si David Ornstein sama Fabrizio Romano, dua-duanya di podcastnya, bahkan di David Ornstein datang ke podcast 433 atau di mana-mana dia bilang tim yang paling sibuk di bulan Agustus sampai September adalah Manchester United. Jadi menurut lo siapa pemain yang kayaknya lebih pantas datang ke Manchester United? Tulis komen lo di bawah. Nah tadi lo mau bahas soal terkait finansial. Gue akan bahas, kayaknya gue udah jadi spesialis finansial nanti kalau lama-lama. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sebelum gue ngomongin finansial, Manchester United itu memang sibuk Mon, tapi nggak cuma di bursa transfer, Di mana nih? di Wimbledon. Carrick di sana. Michael Carrick dikirim, itu resmi loh. Iya, kan Dikirim dia sebagai dipanggil perwakilan kan. Manchester United di Manajer Wimbledon. Manchester Jadi itu United. kerja loh dia itu. Gitu. Oke, secara finansial. Ini terkait dengan tadi omongan yang kita Matheus ngebahas Fernandes. Matheus Fernandes. Ya, itu yang gue di episode kemarin kan juga kita sempat bahas. Gue bilang gue nggak worried, bahkan gue senang melihat Manchester United cara berbisnisnya saat ini. Nggak mau lagi terjebak dengan harga tinggi dari klub yang akan menjual. Nggak mau lagi terjebak dengan agen fee yang luar biasa. Dan yang paling gue salut adalah nggak mau lagi terjebak dengan gaji pemain. Iya, gue setuju. Nah itu salah satunya kalau kemarin yang gue baca di The Wall Street Journal, kasus Marcus Rashford itu pembukaannya sebagai openingnya. Dengan gaji Marcus Rashford yang masih di atas skala yang 320.000. yang skala sekarang ditetapkan oleh Manchester United, Marcus Rashford ini menjadi sebuah beban tersendiri. Betul. Cuman karena ini masalah kontraktual, secara kontraktual masih terikat dengan Manchester United,
Manchester United juga nggak bisa mengubah nominal itu. Kecuali yang dilakukan MU sekarang kepada pemain-pemainnya adalah mendekati secara personal approach. Kalau Marcus Rashford memang mau, itu dia bisa ubah. Bisa melakukan tanpa harus memperpanjang kontraknya. Tapi kalau enggak, the only way Manchester United bisa mengubah nominal kontrak itu adalah dengan memberikan perpanjangan. Which is, kita ini ya like it or not fans United, kita ini sekarang udah diambang FFP ternyata. Iya. Sudah harus hati-hati banget untuk masalah skala gaji. Tapi Tottenham enak banget ya kayaknya. Tottenham Udah 200 juta bro. Jadi Tottenham baru renovasi Iya. stadion dan dia baru merampungkan keuangannya, makanya dia manggil orang Arsenal kan. Dia sebenarnya fokus di keuangannya, di perampihan. Ya, Iya. tapi biaya transfer dia udah 200 juta. Enggak, cuman Tottenham, kenapa gue bilang Tottenham itu sebenarnya dia belum worried. Dia sekarang ini juga udah bahkan udah melewati kalau Iya. gue inget kemarin kan ada dikasih daftar tuh so far tuh sejauh mana Manchester United di posisi 2 yang lagi melewati ambang. Kalau nggak salah Spurs juga udah mendekati Nomor 1 siapa? nomor 1 City. Karena dengan kasus FFP-nya itu yang belum beres kan. Cuman MU di posisi 2 itu mengkhawatirkan, Mon. Iya, sangat Ya. menurutku ya. Cuman kalau kayak Tottenham, kenapa gue belum khawatir? Karena ini kan baru awal transfer window, Ya. bahkan belum bisa dikatakan resmi. Dan dia masih punya waktu untuk menjual pemain. Betul. Ya. Yang dilakukan, yang sekarang paling sehat justru Newcastle. Dan pemain-pemain dia jual label semua. Nah, jadi Bisa dijual semua. jadi gue kira jual label, dia kan jual label. Nying, Jual bahasa label. Inggris Jakarta. Kan Gen Z. Yoi. Nggak, cuman maksudnya kalau balik lagi ke Manchester United, yang menarik menurut gua di sini adalah hutang Manchester United dibagi lagi. Jadi kan kemarin kita udah bahas tuh, Ya. MU ngambil utang tambahan supaya pembayarannya bisa ditunda jadi 2031 dengan bulanannya tuh 10M. Nah ini yang 10M itu dibagi lagi, Dipecah lagi. Tapi ada bunganya lagi tentunya. Iya, jelas dong. Nah, Kan cicilan tambah banyak. Betul. ya kan? Tapi nominal itu cuma 60M jadinya. Oke. Jadi secara bisnis sebenarnya kalau lu bayar 10M per bulan adalah 120, lu bisa cicil bagi lagi jadi 60M. It's profit kan? Dan itu tujuannya cuma satu. Supaya di ambang FFP itu sehat. Makanya dibagi lagi. Cuman ya kalau kata orang Indonesia nih ada istilahnya, gali lubang tutup lubang nih kerjanya Iya, MU saat ini. Bener. Tapi secara Ibaratnya finansial- nggak ada duit, kerentenir dah. Nah, cuman ini memang dibutuhkan, Mon. Ya ini final statement dari masalah keuangan ini. Kalau berdasarkan artikel itu, this is exactly what Manchester United has to do. Artikelnya Wall Street Wall Journal. Street Journal. Kalau yang suka baca-baca finansial di Wall Street Journal Itu banyak pasti kok. masuk karena Manchester United termasuk yang Karena berita kita yang ada saham panas. di sana ya. kan. Cuman statement terakhir dari artikel itu yang mengatakan memang ini yang harus dilakukan Manchester United. Kenapa? Karena like it or not, musim depan itu kita akan berkompetisi di 4 pertandingan, 4 kompetisi secara langsung. Kedalaman skuad musim ini jauh dibandingkan bahkan yang terdekat yang akan musim depan bertanding. Arsenal, bahkan Chelsea, skuad kita itu tipis banget dibandingkan, apalagi Chelsea ya. Chelsea udah 6 orang nih masuk. Ya makanya kalau Chelsea sebenarnya udah itu Wall Street Journal juga ngaco. Chelsea itu sebenarnya lu nggak usah hitung lagi, itu mah udah sekolah, akademi itu. Jadi Padahal udah Xabi Alonso ya. makanya menurut gua Siapa aja dia? it's a beautiful article karena dia melihat sepak bola dari sisi keuangannya bahwa memang ya balik lagi yang pernah gua bilang dulu, sepak bola itu nggak sekedar 90 menit. Sepak Karena bola udah itu jadi jauh industri. sebelumnya. Ya. Biasanya Deloitte juga ngerilis kan keuangan Yes. klub. Iya. Ini Oke, anyway kita tinggalin dulu pembahasan Manchester United. Jadi nanti kita masuk lagi di next episode. Mudah-mudahan Ederson udah ada. Terus titik cerah siapa nih pemain berikutnya? Gue berharap masih Iya, Aurelien Tchouameni sih. Atau ya Alex Scott juga ada pilihan Ya, bagus. saingannya Liverpool maksudnya. Sekarang kita mau bahas Pak Ketua. Yang tadi malam Tua. sekali lagi Cristiano. dalam sekian banyak rangkaian Piala Dunia gagal lagi. Cristiano Ntar, Ronaldo, gua sedih dulu. Portugal sedih dulu ya. kalah 0-1 dari golnya pemain Arsenal. Tahu nggak kalian guys? Kalau kalian mau bikin hate comment, silakan komen nanti di bawah ya. Kita datang tadi mau syuting, kameraman Arsenal datangnya terlambat, lalu dia datang-datang bukannya bilang apologize karena terlambat atau apa. Dia datang-datang, dia cuma mengatakan
Yes, Portugal keluar, dikeluarkan pemain Arsenal. Silakan hate komen kalian kepada pemain Arsenal. Urgensinya apa gue datang? Kan tugas gue suntik bang. Iya, Iya betul juga. benar. Jadi dia nggak terlambat, tapi nggak ada Jadi urgensi. kalau gue bilang semalam dibilang kesalahan nggak bisa sepenuhnya disalahkan ke pemain. Nggak. Kayak lo mau nyalain Ronaldo jadi beban, betul, tapi dia sebenarnya juga banyak chances. Lo mau head comment ke Bruno Fernandes buat kalian yang fans Cristiano Ronaldo, ya nggak bisa disalahin juga karena beberapa momen emang Bruno Fernandes tidak seklinis itu langsung lepas umpan ke Ronaldo ketika dia lepas. Tapi kalau misalnya mau dibalikin lagi, Ronaldo sama sekali nggak bisa ngelewatin Kubarsi sama Laporte, ya kan? Jadi kalau lo mau bilang salahnya di mana ya? Roberto Martinez anjing, bener deh itu. Sebenarnya gini, dari lo gimana? Ronaldo itu nggak terlibat build up ataupun udah pasti ya. Ronaldo sebagai finisher ternyata ada data yang mengatakan touch-nya tuh rendah. Iya. Rendah. Jadi gue melihat adalah cara main si Roberto Martinez udah bagus sih sebenarnya. Kalau lu buka FIFA yang pokoknya intinya John Dal Thomason ngejelasin. Cara main dia adalah memperbanyak overload di wing, lalu masuk umpan crossing. Yeah. Tapi itu nggak bisa dimaksimalin juga sama Cristiano Ronaldo. Yeah. Sebenarnya gue ada di sisi in between lah, dilema. Apakah Ronaldonya yang memang kurang, atau memang Roberto Martineznya yang kurang kreatif. Tapi yang gue lihat akhirnya adalah memutuskan, Roberto Martinez ini kurang kreatif. Yeah. Mungkin karena dia punya pengetahuan yang masih terbatas soal Portugal, atau mungkin juga dia juga terbatas untuk memaksimalkan Cristiano Ronaldo. Karena apa? Karena bola yang ada di Portugal itu sirkulasinya muter di situ aja. Jadi kan untuk memecah fase itu ada around, ada over, ada throw. Nah, around-nya itu banyak. Around-nya jadi banyak. muter di situ aja. Betul. Itu yang bikin problem. Ronaldo berulang kali minta, nggak ada yang ngasih. Apakah chemistry? Kebanyakan malah kalau gue lihat bola tuh di kaki Joao Felix. Iya, jadi tanda tanya gitu loh. Gue mungkin bisa jawab dikit tuh. Sorry gue potong karena nggak apa-apa. Karena gue takut lupa. Masuk. Literally, kalau gue setuju, yang salah di sini adalah Martinez, ya Roberto Martinez. Kenapa? Dia bener kayak kata lu bilang, dia nggak kreatif sama sekali. Lu udah tahu dengan sistem yang lu mainkan sekarang dengan Ronaldo sebagai point man-nya lu, target man-nya lu. Ini anak nggak mungkin nggak di marking sama pemain. Dan kemarin Ronaldo despite di marking bisa ngambil beberapa kesempatan untuk lepas dari marking tersebut. Cuman kalau ada yang bilang Bruno Fernandes kayak tadi Emon bilang nggak ngumpan, nggak ini semua, itu yang menurut gua Roberto Martinez paling salah. You did not learn dari apa yang dilakukan Amorim dan apa yang dilakukan Carrick. Bruno ketika lu nggak jadikan role utamanya adalah ini masalah role aja sih menurut gua. Role-nya Bruno kemarin di Portugal nggak sama kayak di Manchester United. He does not create. Itu lebih kepada kalau gue perhatiin kemarin dilepaskan ke Vitinha. Bruno nggak sama sekali ada role-nya itu untuk menciptakan peluang. Lu lihat berapa kali Bruno berada di posisi 10, kadang-kadang jadi fake 9 false 9, kadang-kadang tiba-tiba udah di sayap. He's everywhere tapi nowhere menurut gue. Karena sebenarnya dia bantuin di wing. Iya, itu makanya gue bilang di overload di wing. Yang maksud gue, he is so much better karena Ruben Amorim sempat melakukan itu kan. Bruno ditarik ke 6. He is not efficient. Tapi ketika dikembalikan lagi di 10, he is so much efficient. Nah menurut gua kemarin, gue setuju banget Roberto Martinez tuh sama sekali nggak ada punya kreativitasnya. Lu udah lihat Ronaldo di man marking. Tapi karena ketika salah satu contohnya yang gue paling ingat adalah Rafael Leao lagi megang bola, Ronaldo lepas ke depan, nggak diumpan, nggak dipasang true pass. Menurut gua things like that nggak jadi kayaknya udah diajarin overload wing crossing tengah no other creativity itu aja sih menurut gua yang bahkan Quaresma nge-confront Ruben Dias kan
Lu lu megang ball position, tapi lu cuma ngoper-ngoper belakang. Iya, what the hell for? Dan Ronaldo melakukan itu juga. Iya. Ngoper belakang berapa Iya, kali? benar. Iya, iya. Jadi gue melihatnya kayaknya Portugal tuh lack of creativity. Harusnya ini kan hal yang dilatih, terbiasa gitu. Lu punya 3 gelandang terbaik dunia saat ini. Yeah, that is more tapi ironic. nggak bermanfaat gitu loh. Ya, itu Dan ya. ini masalah kayak ayam dan telur udah. Iya. Udah kayak Iya. masalah ayam. Gue mungkin agak benerin dikit ya tadi Patrick bilang sebenarnya bola tuh kemarin kebanyakan bukan di fitinnya karena Bukan. Gue ngomongnya itu secara overall Portugal. bukan kalau pertandingan Eski kemarin. bilang tadi dia overload wing bener karena emang serangan cepat dari sayap 4-1-2-3 kan dia 4-1-2-3 yang dimainin sama Roberto Martinez. Sebenarnya kreativitasnya ada, cuman kayak gue ngelihat Roberto Martinez nih kayak nggak pernah nonton Vitinha, João Neves sama Ruben sama Bruno Fernandes main gitu loh. Tiap kali mereka dapat bola harusnya itu chance buat pemain depan untuk dapat umpan. Iya. Cuman yang terjadi kemarin ya yang bener Eski bilang, even Ronaldo begitu dapat bola dibalikin lagi ke belakang. Menurut gua nggak ada fight, nggak ada kreativitas buat dorong bola sampai ke kotak penalti. Satu-satunya kreativitas yang bisa dilihat yang ngandelin pemain sayap si Neto sama Joao Felix. Gimana caranya lu sampai ke depan dan kirim umpan ke tengah yang menurut gue ya udah telat itu udah bisa dibaca jangankan Spanyol dah menurut gue lu lawan Senegal juga habis gitu loh. Perubahan itu ada ketika Bernardo Silva masuk. Iya, Perubahan karena Bernardo Silva Bernardo lebih, turun, build up dia. lebih build up ke bawah. Dia masukin juga Diego Dalot karena progressionnya bagus Iya, kan. justru Dalot malah Gua nggak merubah bisa permainan. gini, gua nggak setuju sama orang-orang yang menghujat Dalot sekarang ini Nggak, karena sama. era Carrick dia udah berubah. sebelah lu no. Carrick udah era Carrick Iya, dia berubah. Tapi dan gua tahu gua Bang Emon masih ini kesel. mempermasalahkan finishingnya. Iya. sebenarnya. Lebih ke finishing. Maksud gua itu lebih. lu wingback ngapain Iya. lu finishing gitu loh. Tugas Jadi lu bukan itu juga yang perlu diimprove lah kalau lu mau itu. Tapi poinnya dia sudah jadi lebih baik sekarang. Iya, Betul. iya, gua setuju. Dan di Portugal pun dia menawarkan sesuatu. Iya, Itu yang menurut gua ya Portugal memang udah takdirnya kalah. Menurut gua yang perlu dievaluasi semuanya. Semuanya Gak cuma sih. pelatih tapi juga apakah Ronaldo ini kita harus mengakomodir Ronaldo atau main tanpa Ronaldo? Itu semua ada Sebenarnya itu udah konsekuensinya. nggak perlu dipikirin lagi Ada sih. Ki. konsekuensinya soalnya. Nggak, tapi itu nggak perlu dipikirin Tapi lagi. dengan He's katanya not playing menunjuk Jorge Jesus katanya. Jorge Jesus punya kedekatan sama Cristiano Ronaldo dan ini adalah pelatih terkenal di Portugal Iya. karena kemampuannya Dapat bersama respect lah. Sporting Iya. Lisbon, Benfica, jadi ini udah Intinya udah dia lama. pelatih yang bisa tahu gimana cara mainnya Portugal. Iya. Ini pertanyaan Iya. gue buat Eski nih. Ronaldo kan udah jelas nih, last World Cup Iya, ya. iya. This is the last dance. Tapi menurut lu dia masih ikut Euro nggak? 2 tahun lagi. Bisa sangat Masih mungkin bisa. kalau dia ngomong begitu. Yang gua rasa adalah mindset dia udah mulai terganggu sama omongan di media. Iya. Komennya soal media mulu 23 tahun lu berusaha Iya. bunuh gue. Iya. Tadi gua udah Cuman ya basically without the media juga kita kan nggak dapat apa-apa. Cuman ya I really hate media dan dulu Inggris tuh sangat terganggu sama media. Tumben-tumbennya nih musim ini Inggris nggak diganggu media. Kan gak ada pemain MU. Kan ada, tapi Ada, nggak tapi main. nggak Kagak camat dia mah camat. Maino sama Rashford. Iya, oh iya Rashford doang. Ya udah. Jadi menurut gua Ronaldo sepertinya udah less dance ya. Dia juga udah bilang Untuk ini World Cup ya. ya udah World Cup ya. Euro belum tentu. Tapi 2030 Maroko, Portugal, Spanyol. Bisa jadi plot twist nih. Gary Neville ngomong Iya. katanya main yang Roy Keane gila lu mau jadi fullback. Iya, bisa Nggak, jadi. bisa. Bisa jadi. Nggak, bisa tau nggak Mon? Caranya simple. Kalau Pak Pro tadi kan bilang jadi kiper katanya kan. Nggak, kalau gue bilang dia bisa. Dia pensiun nih sebelum 2030. Dia pensiun, dia ambil lisensi. Dia jadi salah satu staff di timnas Portugal. Anjir, Fauzinya Ya kita dong. nggak tahu lah ya nanti Cuman ke depan seperti itu nggak apa. mungkin terjadi sih kalau menurut gua. Jadi kayak Gila, David Beckham 2010. duit gua sebanyak ini buat apa gua jadi ambil lisensi gitu. Tapi gue yakin banyak orang-orang yang pendukung Portugal yang bukan pendukung Cristiano Ronaldo berharap di Euro nanti 2026, Masih 2028 dia udah nggak main sebenarnya. Oh. Banyak yang ngomong kayak gitu. Oke, Tapi ya tapi udah. sebelum kita hentikan Portugal, gue cuma mau ngangkat satu dari Instagramnya Cicarito. Cica. Ada Cicarito. Dia
tadi menyampaikan sesuatu in Mexican, in Spanish. Dia nyampein, gue dari dulu mengatakan Cristiano Ronaldo dan Messi itu sama-sama bagus. Cuma No doubt. berbeda. Betul. Bedanya Messi, kalau kita bandingkan ke DC superhero, Messi itu adalah Superman. Cristiano Ronaldo itu adalah Batman. Dua-duanya adalah karakter utama di DC dan dua-duanya banyak pecintanya, dua-duanya bagus. Ya. Cuman Messi terlahir dengan skill. Seperti Ronaldo- Superman yang udah terlahir dengan skill tersebut. Lalu terkena Ronaldo, kenapa saya katakan dia adalah Batman? Batman itu tidak memiliki superpower. Tapi dengan disiplin dan kerja keras, dia bisa menjadi superhero yang seimbang dengan Batman. Bahkan mereka pernah bertarung dan Batman masih memenangkan pertarungan tersebut. ya, dengan cara curang. Ya, dengan cara apapun. Cuman maksudnya yang dilihat dari Chicharito itu adalah kalau kita kelebihan dari Ronaldo daripada Messi, kelebihannya kita sama-sama mencintai mereka berdua. Cuman Ronaldo itu memiliki satu kelebihan. Dia itu tidak memiliki skill yang dari lahir udah seperti Messi. Cuman itu bisa menjadi inspirasi buat kalian semua bahwa tanpa skill pun, asal kalian mau memberikan waktu dan kerjasama dan kerja keras dan disiplin dalam mengolah kemampuan kalian pun bisa menjadi Iya, selevel dengan ini. ini Kevin Durant. The man with character lah ya. Kevin Durant. Iya, Kevin Durant juga. Apa? Ya sama-sama nggak punya. Lu bandingkan Kevin Durant dengan Bukan. Kevin Durant tuh dia punya moto. Oh, ini Thailand. yang sering dibilang sama Robert. Anyway, kita langsung beralih aja dari Portugal. Pembahasan Valorin Balogun. Volarin Balogun. Ya. Jadi menurut gua memang pertandingan udah selesai. Bentar. Pertandingan sudah selesai. Pinjam kartu dong. Kartu as. Enggak, kartu Trump. Ya. Masuk ya. Jadi sebenarnya ini pertandingan udah selesai. USMNT itu kura-kura ninja. Itu TMNT. Enggak. Jadi United States Mutant Ninja Turtle. Nggak gitu dong. Anjir, tadi udah Batman privilege tuh, Batman tuh privilege tuh. Just to make it tahu clear. Chicharito. Just to make it clear. Kita nggak, gue nggak mau dibawa kita ke dalam politik. Dan ini bukan hate speech kepada Amerika. Amerika is fine, Amerika is good. Gue bolak-balik ke Amerika, I love Amerika. Dalam arti orang-orangnya. Dan itu kalau lu lihat di Instagram pun banyak banget supporter Amerika yang saat habis kalah itu langsung menghujat Donald Trump. Lu semua yang lu campur tangan, aduk-adukin, kita kalah, kita mati gitu. Iya. Intinya kita kalah gitu ya. Ngapain lu ikut campur di dalam masalah Setuju FIFA? gua. Udah FIFA korup, lu korup. Akhirnya apa? Satu dunia lo kemarin tuh it's literally us against the world, bukan dalam hal yang bagus. Yes. Dalam hal the world hates us karena lu ikut campur. Itu merah, merah ya udah Dan merah. itu nggak make sense sih, merubah hasil yang udah jelas-jelas pelanggaran secara aturan, dilihat dari sisi mana aja, Betul. itu kartu merah. Cuman gua jadi senang satu Apa? Gua senang banget kejadian ini. It proves FIFA is corrupt. Yes. Itu proves. yang mau gue omongin. Karena di episode kemarin juga gue sempat agak nyelentil kan. Amerika dengan semua kebrutalan yang dilakukannya di dunia, dan akhirnya kemarin juga kejadian Iran yang nggak diterima untuk tinggal di Amerika, padahal mereka bertanding di Amerika, itu sudah diizinkan tetap sama FIFA untuk menjadi tuan rumah. Sementara Indonesia yang menolak waktu itu Israel bermain dipindahkan tempatnya. Jadi it just proves FIFA is corrupt. Sebenarnya buktinya udah banyak. Tinggal bagaimana, gue nggak tahu kalian tahu atau nggak, ada sebenarnya sebelum Piala Dunia ini bergulir, ketika sedang melakukan wawancara untuk opening Piala Dunia, ada seorang pelawak Inggris, stand up comedian Inggris, masuk ke press conference Raditya Dika. dengan Bukan. dengan membawa duit asli ya, terus Yang dilempar sama dia. This is a problem. Kayak save letter dong waktu itu. Ya, this is the problem yang sebenarnya benar-benar harus diperhatikan. We all love football ya, mau namanya klub manapun yang lu dukung. Selama FIFA masih melakukan seperti ini, and it's blatant man.
kartu merah bisa diubah. Udah gitu ngambilnya artikel di mana Cristiano Ronaldo merahnya diputihkan. Ronaldo udah jalanin 1 suspend ya. Dan itu friendly, yang terkenal tuh kasusnya Garinca, cuman lu nggak bisa nyamain kasus tahun 1962 sama 2026 yang which is Garinca, peraturannya belum jelas. Waktu Garinca itu yang, belum ada kartu merah. ada. Bukan. Dia kena kartu merah. Kenapa gue bilang Cristiano Ronaldo? Kenapa? Karena itu yang dicontohkan oleh Donald Trump. Ronaldo aja boleh kok waktu itu. It doesn't make sense. Karena Ronaldo kena kartu merahnya di friendly. Enggak, maksud gue si FIFA-nya ngambil contoh kasusnya waktu itu pernah kejadian waktu Garinca. Brazil lawan Chili. Tapi bedanya waktu itu kan bukan Brazilnya yang menuntut untuk bisa dimainkan nih pemain di partai final. Justru warga Chili kan sebenarnya menuntut Garinca itu bagus. Jadi dia kena kartu, maksudnya dia nggak bermain di final, itu sayang banget. Akhirnya dirubah, dia tetap bermain di final. Kalau dari Lucky, masalah ini? Ya, gua ngelihatnya ini problem yang sebenarnya itu tadi gue setuju. Terbukti kan akhirnya kalau FIFA itu korup. Ada masalah ya, Ada betul. masalah. Korup, bilang aja korup Kita memang balik korup. ke 2002 Korea Selatan. Iya. Terus kemudian soal Argentina Belanda. Belanda. Gua nggak suka dengan apa yang dibicarakan media. Argentina Belanda di Euro atau di Piala World Cup Dunia dong, ya? World Cup 2022. Kalau Gua nggak itu kan suka UEFA. dengan omongan Messi dibantu FIFA nggak Messi. Oh, no. Messi is a gift. Dia Yeah. layak dapat World Cup Yes, ya. yes. Tapi kita kan membicarakan ya gol lagi. Gol Mesir. Kita kan membicarakan apa yang terjadi. Sambil nonton bro, Mesir bikin gol. Iya, golin. Header. Gua kan membicarakan bagaimana FIFA ini mempermulus semuanya, segala sesuatunya ketika ada kepentingan untuk mereka. Betul. Jadi omongannya Donald Trump itu ngomong Harry Kane, lu nggak mau ngelihat Harry Kane kartu merah kan, pemain hebat ini nggak make nggak sense, main, yeah. bla bla bla. Ya. Mereka jadi hanya memikirkan tentang bagaimana ini menghibur. Iya. Karena dia cuma lihat sisi entertainnya Iya, aja. walaupun itu pemain bintang kita udah kalah. Belgia lawannya besar, bla bla bla. Masa lu nggak mainin Balogun gitu? Nah. Itu kayak ini bukan sekedar entertain. Iya. Padahal gini loh. Gitu loh. Sebenarnya mereka kan ada counter attack-nya Amerika yang pro dengan Counter attack Donald game. Trump ya. Iya. Mereka kan mengatakan, kenapa kalian takut ya? Lica bunuh diri kayaknya. Kalian takut ya kalian kita kalau ada bola gun kita akan mengalahkan Belgia. Iya. Itu menurut gua it shows how much they don't understand sepak bola dunia ya. Kan Iya. mereka taunya juga soccer. bukan Iya. Itu menurut gua Karena kan sport walaupun entertain. gua garis bawain nggak semua warga Amerika seperti itu ya. Banyak juga yang udah ngerti sepak bola sekarang dan mencintainya. Cuman yang ngomong kayak gitu itu menurut gua, dan Donald Trump ini yang tadi yang lu bilang kan, kalau lu mau lihat Harry Kane nggak ada di Inggris, Cristiano Ronaldo nggak di Portugal gitu. You really don't understand sepak bola. Sepak bola itu is not one person. Yes, one person bisa mengubah pertandingan tersebut. Tapi at the end of the day, it's a team game. Dan kemarin Belgia malah dikasih motivasi dan mereka tuh nggak pernah takut kan. Iya. Lu ada bola gun kagak ada juga gue bakal bantai lu kok. Iya. Cuman kalau kemarin bola gun bener-bener nggak main. Balogun. Balogun mah. jadi temennya bola gun ya. Alonso. Bola gun apa? Nggak Balogun apa-apa. nggak main. Misalnya dia betul-betul nggak main, mungkin nih Belgia akan berpikir ya udahlah tuan rumah kita kalahin 1-0, 2-0 aja udah cukup. Iya. Karena kejadian kemarin itu Dibantai. Lu baru ulang tahun 250 tahun ya, 4th of July. Nih, gua kasih 4 gol. Lukaku dengan yang terakhir. Here's the 4th, katanya. Ya kayak menurut dia ya udahlah ya, nih maksud gua apa yang kita curigai selama ini terbukti gitu loh. Ya. Udah cukup. Udah. Cuman gini sih, satu hal yang sebelum kita maju ke topik berikutnya, ini jadi domino efek. Karena hampir semua tim-tim sekarang ngerasa berhak buat minta penangguhan hukuman. Yes, exactly. Itu jadi ngerusak Betul. tatanan aturan sebenarnya. Betul. Inggris minta tuh Konsa. Iya, Jarl Kwanza tuh sebenarnya udah dimajuin sama Inggris, cuman nggak tahu apakah Inggris gentle atau enggak. Pertanyaan itu. Soalnya UEFA udah kirim surat. Iya, Jadi dan
Tapi kirim suratnya bukan soal General Kwanza, soal pertanyaan. Iya, iya. Apakah aturan ini bisa berubah dan Iya. lain-lain? Enggak, dia kirim surat gini. Kan udah dapat banyak kan, bagi-bagi Iya. lah. Gitu. Si Cervin ya. Jangan Ya intinya sabar, kalian kan mau Euro. intinya Iya. sih ya, kalau lu masih perdebatin, kok Pochettino mainin, kok Balogunnya juga mau main, ya mereka Iya, bukan yang Pochettino terlibat kan- langsung. Iya, lagi Pochettino nggak pilih ya. Lu Pochettino nggak mainin, orang lu doang. Argentina. Kalau dia nggak mainin jadi tanda Kehilangan tanya. dia kehilangan Gila. pekerjaan. Iya. Bukan, Pochettino nggak main bola agun lagi. Gunawan. Gunawan. Gunawan nggak dimainin Iya. sama Pochettino. Iya. Besok dipanggil. Makanya. Ih, saya sudah capek-capek ngomong, kenapa kamu nggak mainin? Pokoknya- Saya udah dicela sih. Iya, kenapa kamu nggak mainin? Kamu. Ini yang terdipanggil ke White House. Intinya- Saya udah capek-capek, kenapa kamu kalah? Nah itu Amerika ini si Trump ini ngasih super power ke Belgia, sedunia dukung Belgia. Iya, jadi kalau kita ngeliat pertandingan kemarin USA lawan Belgia tuh tiap kali Balogun, gua agak nyesek juga. Literally kemarin itu Setiap bukan- kali Balogun nyerang atau USA nyerang dibuing. Sebenarnya kemarin itu bukan US, kasihan sebenarnya sama tim USA. USA itu sebenarnya kemarin bukan lawan Belgia. Argentina ada penalti. USA itu Itu kemarin bukan penalti lawan konyol. Belgia. USA itu literally lawan USA itu lawan The seluruh whole dunia. world. Jadi intinya Anjir untuk- penalti. Penalti untuk- aneh. Iya, penalti aneh. Oke, FIFA, lanjut. FIFA lagi nih. FIFA lagi nih. Kita lihat dulu Enggak. sebentar teman-teman. Di pause dulu ya. Offside cuy. Enggak. Ya ini Offside. offside. Yang belakang. Offside. Terus dilanggar. Oh iya. Itu penalti. Ada penalti. Itu Cuman penalti. Telat harusnya ya, offside. late tackle ya. Oke. Offside. Balik Oke, lagi kan. Oke, balik lagi. Kita mau bahas apa nih Kita- berikutnya? Kita mau bahas Argentina Mesir. Enggak, serius? Jadi enggak. Sepuluh Intinya menit lagi. untuk pertandingan lawan USA sebenarnya menurut gua USA udah di jalur yang benar. Ya. Pemain-pemain Ya. mudanya luar biasa, Tyler Adams. seniornya juga luar biasa, dan pelatihnya juga menurut gua udah tepat banget. Jadi udah tinggal ya Menunggu hasil ya. kasus kayak gini nih harus Nggak perlu nggak sebenarnya. perlu. Iya, Nggak dia perlu bilang kejadian we lagi." believe we rise up apa tuh. Iya. I literally believe di antara Kanada, Meksiko dengan Amerika. Iya. Meksiko is the better team Iya, tentunya. iya. Cuman Amerika itu udah jauh progresnya mereka. Ya. Eh, Karena rata-rata pemainnya semua bermain di Eropa udah, Iya. nggak kayak Amerika waktu zamannya Claudio Bahkan Reyna. Meksiko sekarang pemainnya main banyak di lokal. Iya. Lo tau nggak yang Zlatan ngatakan sama Alexi Lalas Apa? sebagai host kan? Oh, yang Iya. katanya lu Terus terlalu bilang, banyak ngomong. Kamu terlalu banyak Iya, bicara. terlalu banyak ngomong. Kamu bukan pemain hebat. Iya, Messi gagal. Penaltinya gagal guys. Eski kehilangan poin FPL. Oke. Anjing. Terus ada yang bilang Tolong dibahas. kita benci Ronaldo. Guys, kita baru senang nih Messi gagal. Anyway, kita mau beralih ke topik berikutnya. Oke. Gua mau bahas. Mau bahas yang itu kan, mau bahas tim gue kan. Bentar ya. Saya ngomong aja. Oke. Inggris, Meksiko, skor berakhir dengan 3-2 di mana dari kemarin kita ngapain sih ini orang nih? Ribet banget kayaknya ya. Loh, ada gimmicknya. Inggris. Ada gimmick. Oh, udah beli baju barunya nih. Enggak nih, lama. Sebenarnya itu Iya. bagus yang itu loh. Iya. Jadi Bapak pentilnya kemana-mana. Yang ini PI soalnya. Oke, jadi kemarin tuh sempat ada drama juga. Pentilnya mana-mana, jadi ikut pentilnya aja. Kemarin tuh Oke. menurut gua itu salah satu game yang menarik. Itu Banget, salah satu Mon. game yang sangat Gue baca tuh tweet lu. Iya. Sejauh ini Piala Dunia kayaknya ini game Iya, terbaik. ini game terbaik. Jadi di mana gol balasan Jude Bellingham nyetak gol dalam waktu 2 menit. Dua Terus- gol dalam 2 menit. Iya, terus dibalas langsung itu menurut gue udah the whole level sih, the Yes. different level. Ya. Jadi yang gue mau bahas bukan kartu merah Jadon Sancho karena menurut gue itu itu udah ada pure, sih. itu udah pure merah. Walaupun lo bilang itu dia kena bola duluan, bro. Enggak, itu Dia hampir kakinya matain di- kaki ya, orang, kakinya. bro. Itu kalau pemain Meksiko telat ngangkat Ya. kakinya selesai. Gitu Donald Trump, kami pendukung Inggris, tapi kami juga tahu itu kartu merah, nggak berisik, Enggak. Ya. Donald Trump bisa ngomong, it's just Kwanzaa. Cheer. Oke, jadi ngelihat pertandingan Inggris lawan Meksiko,
kalau nanya gue sebenarnya ngefans sama Inggris juga sih. Tapi gue mungkin salah satu berisik nih si botak aja. Jadi menurut gue masih belum puas karena permainan Inggris kemarin sebenarnya sebenarnya nggak haters dong, nggak haters. Gue ngelihat apa yang terjadi di lapangan. Kalau Jude Bellingham itu ditutup, abis. Harry Kane kemarin tuh nggak terbukti bagus. Enggak akan gue counter. Selesai. Akan gue counter. Selesai. Kalau gue ngelihatnya di Azteca, jadi tim pertama yang ngalahin Meksiko. Itu kandang paling angker. Ya, kandang paling. Oh, dia di terakhir 2014 dia kalah. Ini adalah pencapaian luar biasa buat Inggris ya di World Cup ya. Setuju. Ya, setuju itu. Dan gue melihatnya lagi adalah bagaimana manajemen Tuchel dalam memilih pemain dan taktikal itu harus dipuji. Dan ini ya sepak bola is bloody hell. Kenapa? Waktu itu kita puji Ancelotti, kita hujat Tuchel. Ya. Sekarang Dari itu kita gua mohon hujat maaf Ancelotti, ya. Gua mohon maaf. kita puji Tuchel. Iya. Gue mohon maaf bang. Dan gue melihatnya bagaimana dia ngeganti Madueke, terus Jespen sama Rashford itu adalah pilihan Di waktu yang tepat. Iya, di betul. waktu yang tepat dan itu adalah pilihan yang tepat. Iya. Memasukkan Dunburn karena Yes, dia tahu itu the best itu decision. adalah pilihan tepat. Lu mau tahu statistiknya si Meksiko begitu dominan, dia masukin Vidal, gua aja bisa ngirim berapa umpan gitu loh. Siapa pemain Wolves? Gue lupa namanya. Raul Jimenez. Jimenez itu tuh bergerak gila. di mana aja Raul Jimenez di kotak Bahkan penalti. menurut gue salah satu kepintaran pelatih Meksiko adalah narik Gilberto Mora. Iya. Ya, itu langsung berubah juga. Tapi gua akuin Tuchel malam itu akhirnya kita tahu kenapa Dunburn dibawa. Iya kan. Ada fungsinya lah ya. Fungsinya ya itu. Walaupun gua juga Kalau suka aja kagak alasan lu ninggalin Maguire. Kalau Inggris, Oh iya, of kalau course. Inggris kehilangan John pemain Stones kan. bermain dengan 10 orang, ya jawabannya Dunburn sih sebenarnya. Iya, jadi kedalamannya si Inggris itu banyak yang bisa di highlight. Salah satunya lagi adalah Jordan Pickford. Yes. Lu udah nggak perlu debatin kenapa dia kiper number one. Di Sebenarnya Inggris, dia di adalah, Inggris maksudnya. Menuju world class keeper sih sebenarnya dia tuh. Jordan Pickford tuh. Iya oke lah. Ya, dia berapa kali ngelakuin save terbaik Iya. buat di Liga Yang Inggris. harusnya Meksiko itu di Liga dah. Inggris. Iya. Ya, di Liga Inggris Di Liga yang Inggris, Tonali Oh iya. itu gila. Cuma karena Dari Patrick. udah diangkat-angkat tangan sama kameramen Arsenal 5 menit lagi katanya. Gua counter dulu Om Emon ya. Oke. Itu counter gua. Hah? Inggris bermain bagus. Bodoh sekali. Oke. Ya. Masih Inggris bermain counter cuy. Enggak maksud gua bukan lunya. Inggris bermain bagus menurut gua. Oh. Kok lu sih? Kalau lu gini, Inggris bermain bagus. Kenapa? Faktor yang tadi dibilang Eski. Ini lawan Meksiko Di kandang lawan. di kandang lawan, literally di kandang lawan, dan di Aztec Stadion yang sebelum Tinggi. Inggris kemarin, Azteca. ya singkatnya Aztec. Sebelum kemarin baru cuma 2 timnas lain yang pernah menang di Azteca itu. Iya, dan ketinggiannya juga. Dengan ketinggian seperti itu. Kalau lu nggak percaya itu mempengaruhi pemain, lu lihat Harry Kane dia habis pertandingan itu ngasih interview, suaranya udah nggak ada, sampai ketawa. 2600 mdpl. Iya, sampai si Rooney sama Johan tuh ketawa-ketawa dengan suara. Diganti Harry Louis-nya Kane. bapaknya Elmo. Iya, lucu iya, banget. iya. Tapi menurut gua that was how hard it is. Kenapa gua sangat salut lihat Inggris kemarin? Karena gua pribadi ketika udah melihat faktor dari Azteca itu, gua ngelihat faktor ini tuan rumah main di kandangnya sendiri. Literally lu main di Meksiko, lawan Meksiko. Gua sangat salut lihat Inggris dan Tuchel yang berani langsung fast open play bersama melawan Meksiko dari menit pertama. Counter ya. Karena bukan apa-apa, gue kirain ini Inggris bakal playing it long. Iya. Babak pertama main bertahan dulu untuk menghemat tenaga, tapi they did not do that. Inggris yang kita kenal ya, baik itu di Euro, baik itu di final di World Cup yang di Qatar, adalah Inggris yang menunggu. This World Cup, Inggris menunjukkan karakter baru. This is why I said Tuchel is much better than Gerbang Selatan. Oh ya itu jelas. Ya. Dan the quality. Masalah kita sama Tuchel kan karena dia Nggak bawa. nggak bawa. Tapi itu juga setelah pembahasan hari ini, gue agak
jadi menerima juga, Mon. Oh nggak bisa gue. Oh nggak bisa. Nggak, kalau Harry Maguire gue masih nggak terima karena Johnson is shit. Cuman gue bisa salah satu faktor yang jadi make sense juga karena Inggris this year tanpa gangguan dari media yang tadi kita bahas. Oke. And it's brilliant. Lu nggak bawa pemain MU, lu nggak bisa goreng MU di Piala Dunia. This team can actually concentrate. Nah, contohnya nih ya, bek kanan. Tino Livramento cedera Iya, yang itu. diambil Caloba. Ya. Henderson kagak kepake. Iya sih. Mohon maaf. Jadi Izin. Nggak apa-apa, harus aja dapat kartu kuning. tetap harus dikritik pemilihan pemainnya. Tapi he is. Cuman gini, Pet, Iya, yang kita Yang gue puji bilang sih sebenarnya Meksiko aja, lawan Meksiko. yang ini. gue bilang bukan masalah dia nggak bawa Manchester United. Pertandingan semalam itu mungkin akan bisa selesai lebih cepat. Iya. Kalau di situ ada Bisa. Phil Foden, Bisa. ada Cole Palmer yang Bisa. karena gue ngelihat permainan dipegang Meksiko, kenapa? Karena Inggris kurang kreatif. Karena Jude Bellingham lebih ditarik ke depan karena ngelihat masalah ini domino efek semua karena ngelihat masalah Harry Kane ternyata kesulitan di double team, masalah umur kan. Jadi Jude Bellingham didorong ke depan. Kalau misalnya di situ ada Phil Foden atau Cole Palmer, beda cerita pasti. I think, sorry gue counter kalau masalah itu. Harry Kane, Jude Bellingham, ini gue ngasih tau ya, reality di lapangan. Harry Kane, Jude Bellingham, siapa? Bukan, Cole Palmer nggak ikut. Siapa? Midfielder kita Sesko. Declan Rice, sorry. Declan Rice itu di menit ke 70-an itu udah ngap semua. Makanya Harry Kane ditarik kan. Faktor daripada ketinggian itu ada faktornya di pertandingan kemarin. It's not a joke. Kenapa begitu banyak tim yang susah main di situ mengalahkan Meksiko? It's not a joke. Dan kita bisa lihat kemarin Harry Kane waktu di interview itu walaupun lucu, that is a factor. Dan lu lihat kapan lu lihat Jude Bellingham sampai menit 90 sekian tuh yang udah megang lutut, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di depan. Bahkan siapa yang pengganti Harry Kane yang baru masuk? Gue lupa. Siapa? Just Spence. Bukan, striker. Morgan Rodgers saja akhirnya terpaksa ke belakang dan ditinggallah si Bellingham di atas. Iya, Bellingham Literally sendiri. nggak ngapain sebenarnya Iya. Bellingham supaya Morgan Rodgers bisa membantu pertahanan aja karena udah the physical of Azteca is crazy man, dan makanya itu salah satu faktor kenapa gue salut banget liat Inggris kemarin. You can't be creative when you can't think man. It's simple as that. Udara nggak sampai ke otak lu ya lu bakal kehilangan Ya semua tapi kreativitas paling nggak itu. ada pemain kreatif itu akan merubah Oh iya, pertandingan. jelas. Ya maksud gue itu nggak counter dong berarti. Bukan. Oke, jadi berikutnya. Iya. Anyway, ini si Inggris udah lolos nih. Yes. Tapi laga berikutnya nggak kalah. Halat, la. Lolos dari Meksiko. Datanglah Haaland dan Odegaard. Masih lolos sih menurut gue. Jadi terakhir sebelum kita tutup, gue kembali mau nanya karena mengingat ini sudah di fase sekarang Argentina lawan Mesir dan nanti sebentar pagi Kolombia lawan Swiss. Iya. Which is menurut gue Kolombia. possibility kayaknya Kolombia. Lo ngeliat nih, Prancis Maroko di bagian sebelah, Spanyol Belgia. Lalu di bagian sebelah kanan ada Norwegia Inggris dan possibility kita nggak tahu nih Argentina lawan Mesir. Oke, so far Mesir. Lo ngelihat di final ini kemungkinan siapa? Oke, pertama gua nggak mau Dengan ini juga lu lihat gua ya. nggak mau ngeremehin Iya. Swiss. Lo nggak mau ngeremehin Karena Swiss, ada jelas. attacking midfieldnya bagus Ya. dan ada Granit Xhaka. Tapi ada gua si siapa? Johan Mamba. iya itu Siapa? attacking midfieldnya namanya Susana Mazamba apa? Oke. Terus kedua, gua kuat juga nih pertarungan di tengah. Ya, Kolombia ya, gua sendiri sih mendukung Kolombia ya, tapi gua nggak mau ngeremehin Swiss. Kemudian Prancisnya gua tetap bela Prancis daripada Maroko. Oh, iya. Oke. Walaupun mungkin akan menjadi the real test Mazambi, buat Prancis ya. Johan Mazambi. Johan Mazambi. The real testnya Prancis nih Ya. di Maroko. Spanyol Belgia ini yang seru. Ya, ini yang nggak seru. ketebak lah ya. Belgia nunggu Ya, Spanyol nyerang. dengan organisasi yang Rapi. rapi. Iya. Nah, ini Tapi seru Spanyol sih. juga bisa nunggu kemarin terbukti. Iya. Menurut gua
bisa Prancis Spanyol sih di final, Prancis, atau Spanyol. semifinal Ah. atau Prancis Oh, nggak usah final deh, sorry semifinal aja dulu lah. semifinal Prancis Spanyol. Prancis Spanyol, Prancis oke. Spanyol. Terus di bagian sebelah Inggris Argentina Barafas nih. Inggris Argentina. Barafas, Oke. Barafas. Berarti artinya ada possibility Argentina ngalahin Mesir malam ini dan siapapun pemenang antara Swiss Kolombia bakal dihajar sama Sorry tapi Argentina. gue bela Kolombia. Kolombia lu yang bener dong. Kalau gue pribadi, Oke. Tapi nggak apa-apa Inggris. Tapi lu tetap Argentina, Inggris. Maksudnya. kalau gue pribadi Argentina. di Hati sebelah beda. sini kayaknya sama semuanya kita. Spanyol, Prancis bakal ketemu di semifinal. Kayaknya susah nama lain yang muncul menggeserkan itu berdua. Kalau misalnya bisa Prancis Belgia, Spanyol ya. Oke. Tapi di sebelah sini Inggris all the way. Ya, 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 ya. Haaland is good. Iya. Tapi that robot is gone setelah ini. Wush, wush, Ya. wush, wush. Dari bawah melihat pertandingan malam ini, Ya. gue sih berharap ini bertahan sampai 90 menit. Adu penalti dong. Kok 90 menit kok ada penalti? Iya. Kan satu. Oh, maksudnya skor Soalnya ini ini. bertahan sampai 90 Oh. menit. Oke, oke, oke. Oke. Gue sih berharap Mesir yang lolos. Biar Inggris lebih gampang perjalanannya. Oke, alasannya begitu. Siap. Mudah-mudahan sih Kolombia. Kalau Tapi misalnya jangan ya, salah. kalau misalnya yang naik Kolombia lo masih yakin Inggris bakal lolos dari Oh grup iya, ya? gue yakin. Luar biasa. Wih, Jose Pekerman lagi dong Oke. ulangan sama kami. Kita Karena langsung. bagi gue, alasan gue bukan asal ngomong kalau yang ini. Ulangan 2018. Urangan 2018 Iya, I know. itu semifinal. Tapi masalah itu Tapi Delapan besar. tapi ada perbedaan satu faktor yang membuat gue yakin melihat Inggris. Kenapa? Ya, gue juga mendukung Inggris setelah Portugal keluar nih ya. Literally, gue ngelihat Inggris is a different beast untuk World Cup ini. Ya, ya, mereka nggak- intinya Inggris yang ya, masuk Bukan. semifinal. Garis dan bawah gue itu bukan mereka selalu bermain bagus, tapi setelah ngelihat mereka bermain lawan Meksiko kemarin, Terbaik. gue yakin. Lo yakin? all the way. Oke. Oke, kalau dari gua singkat aja. Karena Prancis Maroko ini kan ulangan 2022 ya semifinal. Di Yeah. situ Prancis bisa menang 2-0. Oh, 2-0 ya? Colomboani sama siapa satu lagi. Lupa. Cuman saat itu kalau lo sadar Maroko tuh kuda hitam yang Iya. tidak dihuni dengan pemain-pemain yang kayak sekarang. Peringkat 6 atau peringkat 7 Gila ya ya, nih sekarang. cuma dalam waktu 4 tahun Dan ada kemungkinan Olise nggak main, ya kan? Jadi kalau gue mungkin agak berbeda di semifinal gue lebih berharap Maroko ketemu Spanyol. Wis. Maroko ketemu Spanyol, terus di Oke. sebelah ya Norwegia Kolombia sih. Anjir, Norwegia. Norwegia Kolombia. Haters guys, haters. Gue nggak hater sekali lagi, lo jangan memframing orang. Bodoh nih emang nih. Enggak, gua framing komennya. Jadi menurut gue Inggris saat ini dengan kehilangan Gerald Kwanza akan sulit menghadapi Norwegia. Itu aja sih. Ya, oke. Ya. Mas Ini Kobi. kayaknya harus segera kita akhiri karena perhatian kita udah mulai. Oke. Iya, udah. iya, iya betul juga ya. Oke, oke, oke. Ada lagi? Oke, Nggak ada? itu aja cukup. Oke aja. Oke. Oke. Untuk episode ini kita akhiri dengan saya Patrick. Dan ada Zubar. Dan saya Raymond Di belakang kamera ada kameraman Arsenal yang udah hitung mundur yang sudah menghitung mundur. dan kita menonton Argentina. Argentina.